الفاتحة بأن الله يوصل ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد المبارك ومجلس المبارك ومشايخنا ومشايخ أشياخنا ووالدينا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي. Sampai di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Qala as-Suwaifi fi lissababiyyati ay laysa bisababin naumi tafritun ay innama qabla dukhulil waqti wa amma innama ba'da dukhulihi fa in alima annahu yastaghriqul waqta hurima alaihi an-nawmu wa ya'samu ismaini wa ya'samu ismaini isma tarikis salati wa isman naumi fa in istayqadha ala khilafi dhannihi wa shalla fil waqti lam yahsul ismu tarikis salati
wa ammal ismul ladzi yahsulu bisababin naumi fala yartafi'u illa bil istighfari wa in ghalaba ala dhannihi al-istighadhu qabla khurujil waqti fa kharaja wa lam yasil fala ithma alaihi in kharaja al-waqtu lakinnahu yukrahu lahu dhalika illa in ghalabahu an-nawmu bihaitsu la yastati'u daf'ahu wa in lam yaghlib ala dhannihi fil istiqadhi thumma ala al-istiqadhi ini istayqadha ala khilafi dhannihi wa shalla fil waqti lam yahsul thamma lam yahsul ismu tarkis salati wa ammal ismul ladzi hasala bi sababin naumi fala yartafi'u illa bil istighfari wa in ghalaba ala dhannihi al istiqadha wa in ghalaba ala dhannihi al istiqadha qabla khurujil waqti fa kharaja wa lam yusalli fala ithma alaihi wa in kharajal waqtu lakinnahu yukrahu lahu dhalika illa in ghalabahu an-nawmu bihaitsu la yastati'u daf'ahu wa in lam yaghlib ala dhannihi al-istiqadha athima wa yajibu iqadhu man nama ba'dal wujubi wa yusannu iqadhu man nama qablal waqti illam yukhsha dararan liyanala salata fil waqti. Qala Suwaifi, berkata Suwaifi, fi lisababiyati, fi adalah untuk sababiyah, di dalam perkataan laisa fin naumi tafritun, innamat tafritu ala man lam yusalli salata hatta yadkhula waqtul ukhra. Itu sabda Nabi, tidaklah sebab tidur itu keteledoran. Fi maknanya sababiyah. Jadi tidaklah sebab tidur itu keteledoran. Itu yang dikatakan fi di sini sababiyah, karena Nabi mengatakan laisa fin naumi tafritun, tidaklah di dalam tidaklah sebab tidur itu keteledoran. Innamat tafrit, hanyalah keteledoran itu atas orang yang tidak sholat
sehingga masuk waktu yang lain. Ini lagi jelaskan makna hadis fi adalah sababiyah. Jadi kata Suwaifi fi di dalam sabda Nabi tadi maknanya lis sababiyati, untuk makna sabab. Artinya ay laisa bisababin naumi tafritun, tiadalah sebab tidur itu keteledoran. Ay innama qabla dukhulil waqti, yakni jika dia tidur sebelum masuk waktu, bukan teledor. Wa amma innama, dan adapun jikalau dia tidur setelah masuk waktu, fa in alima annahu yastaghriqul waqta, jika dia mengetahui bahwasanya dia akan menyeluruh waktunya dengan tidur. Jadi menyeluruh waktunya dengan tidur, haruma, kalau dia tahu akan seluruhnya tidur nggak bangun, maka haram atasnya tidur. Wa ya'samu, dan dia mendapat dosa dengan dua dosa. Pertama, isma tarkis shalah, dosa meninggalkan salat. Wa isma an-naumi, dosa tidur setelah masuk waktu. Fa in istayqadha, maka jika dia bangun ala khilafi dhannihi, atas berbeda dari sangkaannya atau berbeda dari sangkaannya, wa shalla fil waqti, dan dia salat pada waktu itu, lam yahsul ismu tarikis shalah, tidak mendapatkan dosa meninggalkan salat. Wa amal ismul ladzi hasala bisababin naum, adapun dosa yang hasil dengan sebab dia tidur, fala yartafi'u, maka tidak hilang, tidak terangkat, melainkan bil istighfar, dengan istighfar. Wa in ghalaba ala dhannihi, jikalau ghalib, jikalau lebih banyak persangkaannya, bangun sebelum keluar waktu, fa kharaja, maka keluar waktunya, walam yusalli, padahal dia tidak salat, fala isma alaih, maka tidak dosa atasnya. Wa in kharaja al waktu, sekalipun sudah keluar waktunya, lakin yukrahu lahu dzalik, akan tetapi dimakruhkan baginya yang demikian. Illa in ghalabahu naumu, melainkan jika ghalabahu, mengalahkan akan dia oleh tidurnya, bahaitsu la yastati'u, sekiranya tidak mampu untuk menolaknya, daf'ahu, tidak mampu untuk menolaknya, wa illam yaghlib ala dhannihi, dan jika tidak lebih banyak menyangka atau tidak ghalib atas sangkaannya, bangun, athima, niscaya berdosa dia. Wa yajibu istiqadhu man nama ba'dal wujub, dan wajib membangunkan orang yang tidur setelah wajib sholat, setelah masuk waktu sholat yang menandakan wajib sholat. Wa yusannu iqadhu man nama qabla al-waqti, dan disunahkan membangunkan orang yang tidurnya sebelum waktu sholat.
illam yakhsha dararan, itu pun jika tidak khawatir, tidak takut darar, membahayakan, liyanala salata, agar dia mencapai atau memperoleh salat fil waktu, di dalam waktu. Ini masalah kita kalau belum waktu salat, umpama zuhur jam 12, dia tidur jam setengah 12, lalu bangun sudah asar, berarti nggak sembahyang zuhur, dosa apa enggak? Satu. Jadi belum waktu zuhur dia sholat, dia tidur, saking lelapnya bangun-bangun asar, berarti zuhurnya lewat, dosa apa enggak? Nih. Kedua, kalau dia tidur sebelum zuhur jam setengah 12 dan dia perkirakan, dia sangka bisa bangun sebelum asar, ya tidur setengah 12, insya Allah ntar jam setengah 3 saya bangun, atau jam 3, kan asar 3:15. Nyatanya pas dia tidur lewat asar baru bangun. Nah, dosa apa enggak? Nah, yang ketiga, kalau orang sudah masuk waktu zuhur tidur, jam 12 tidur, belum sembahyang zuhur, sampai lewat asar baru bangun, dosa apa enggak? Nah, di sini tergantung kepada ghalib hatinya. Kalau orang tidur habis zuhur menyangka bakal bangun nanti jam 3, nyatanya sangkaannya meleset, jam setengah 4 baru bangun, ini enggak dosa, karena dia ikutin zonnya. Dalam kaidah dikatakan al-hukmu yaduru al-hukmu ala dhannil mukallaf, hukum sesuai sangkaan orang yang mukallaf. Jadi kalau dia sangka bakal bangun, dia tidur, nyatanya lewat, enggak dosa, karena sangkaan dia bisa bangun. Tapi sebaliknya, kalau dia sangka tidur habis zuhur enggak bisa bangun, dia tidur juga, nyatanya benar nggak bisa bangun, ini dosa. Jadi kalau dia sangka nggak bisa bangun, dia tidur habis zuhur, maka dosa. Dosanya dua, dosa tinggalin sholat, dosa tidur setelah zuhur dengan menyangka nggak bisa bangun. Nah, ini masalah bagaimana tidur itu apakah menjadi sabab dosa apa tidak. Nah, pokok masalah, Nabi bersabda, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, laisa fin naumi tafritun, tidaklah di dalam tidur itu keteledoran. Ini fi dimanakan sababiyah, tidaklah sebab tidur orang jadi teledor. Ala man yusalli salata, atas orang yang tidak salat, hatta yadkhula waqtul ukhra, sampai masuk waktu yang lain. Jadi kalau dia tidur di waktu zuhur enggak sampai asar, enggak dosa. Dia tidur udah masuk zuhur, dia tidur, tapi jam 3 bangun, enggak dosa tidurnya. Karena sebab tidur ini enggak teledor, kata Nabi, kalau masih bisa sholat dalam waktu. Makanya di sini
dijelaskan oleh Suwaifi fi as-sababiyah. Fi maknanya sabab. Laisa fin naumi tafritun. Tidaklah sebab tidur itu keteledoran. Jadi kalau tidur nggak menjadi sebab orang teledor. Kalau masih bisa sholat dalam waktu. Ini biasanya tidur habis nonton bola. Nonton bola jam 3 sampai subuh. Sampai subuh nonton bola. Pas subuh dia nggak sembahyang dulu, tidur dulu. Nah ini. Jadi kalau sudah masuk subuh orang nonton bola tidur, tidak bangun sampai subuh habis, 2 dosa. Dosa tidur, dosa tinggalin sholat. Karena kalau tidur sudah masuk waktu kita nggak sholat waktu itu, padahal kita tahu nggak bisa sholat, kita tidur juga dosa. Jadi 2 dosa. Ini yang dikatakan sebab tidur jadi dosa kalau tidurnya setelah masuk waktu. Nah, kata Suwaifi di dalam kata Suwaifi fi finnaum itu maknanya as-sababiyah. Maknanya laisa bisababin naumi tafritun. Tidaklah atau bukanlah sebab tidur itu keteledoran. Jadi sebab tidur orang nggak jadi teledor. Tapi dengan syarat innama qabla dukhulil waqti. Yang pertama, kalau tidurnya sebelum waktu sholat. Dia tidur sebelum zuhur jam 11, bangun-bangun asar, nggak dosa. Karena tidurnya belum masuk zuhur. Ini yang dimaksud Nabi, tidur tidak menjadikan dosa kalau dia sholat pada waktunya, kecuali dia tidur setelah masuk waktu sehingga lewat sholat waktu yang lain, dosa. Ya. Wa amma, dan adapun innama ba'da zuhurihi, adapun jika dia tidur setelah masuk waktu, fa in alima annahu yastaghriqul waqta, jika dia tahu, dia yakin tidurnya bakal seluruh waktu sholat, hurima alaihi an-naum, diharamkan tidur. Tadi habis nonton bola pas subuh dia tidur dengan yakin nggak bakal bangun saya subuh, bangun udah terbit matahari umpama. Kalau dia yakin seluruh waktu subuh dia tidur nggak sembahyang subuh, dosa. Atau orang tidur udah zuhur dia tidur, dia yakin bahwa tidurnya akan sampai asar, dia tidur juga, itu dosa. Nah, jadi kalau orang tidur pada sudah masuk waktu, meyakini bahwa tidurnya menyeluruh waktunya, nggak sempat sholat dalam waktunya, itu tidurnya haram dia tidur, haram tidur. Ya. Wa ya'samu, kalau dia tidur dosa isnaini, dengan 2 dosa. Mana yang tadi saya katakan, dosa ismu tariki shalah wa ismu an-naum. Jadi ya'samu isnain, dia berdosa dengan 2 dosa, badalnya isma tariki shalah wa isma an-naum. Jadi dapat dosa 2. Pertama dosa ninggalin sholat, kedua dosa tidur sudah masuk waktu nggak sempat sholat. Gambarnya tadi habis nonton bola, udah masuk subuh dia tidur nggak sembahyang subuh dulu, yakin nggak bakal bangun. Begitu dia tidur bener, bangun jam 8, subuh udah habis. Itu 2 dosa, dosa tinggalin sholat, dosa tidur yang diharamkan.
Nih, makanya kita ini kalau mau tidur sudah masuk waktu harus punya keyakinan bisa bangun apa enggak. Kalau enggak bisa, lebih afdal sholat. Haram kita tidur. Wa in istaiqadha, dan jika dia bangun ala khilafi dhannihi, jika dia bangun berbeda dengan persangkaannya, wa shalla fil waqti, dia sholat pada waktu, lam yahsul ismu tariki sholat, tidak mendapatkan dosa ninggalin sholat, tapi hasola walam yusalli mana itu. Wa amma al ismu, adapun dosa alladzi hasola bisababin naum, dosa dengan sebab tidur, fala yartafi'u illa bil istighfar, tidak terangkat, tidak hilang melainkan dengan istighfar. Yang kedua, dia ini sholat, dia ini sudah masuk waktu, dia tidur dengan keyakinan bahwasanya nggak bakal bangun. Dia tidur habis zuhur, dia yakin bakal bangunnya asar, tapi nyatanya bangun jam 3, berbeda dengan persangkaannya. Dia tidur menyangka nggak bakal bangun waktu zuhur, tapi nyatanya bangun jam 3, dia sembahyang zuhur. Nah, ini dapat dosa satu, dosa tidur dalam waktu aja, sedangkan sholat dikerjain. Nih yang kedua, jadi kalau orang sholat tidur setelah masuk waktu, yakin nggak bakal bangun di waktu itu, nyatanya bangun, dia sholat. Nah, dapat pahala sholat, tidak dosa, tapi dapat dosa tidur. Karena dilarang tidur, ya tidur. Karena kalau orang tidur dalam waktu yakin nggak bakal bangun, haram itu tidur. Nah, jadi kalau ada orang tidur setelah masuk zuhur dengan yakin bangunnya nanti asar, nyatanya bangunnya sebelum asar, dia bisa sembahyang zuhur, tapi tetap dapat dosa tidur. Karena haram tidur kalau dia ini yakin nggak bakal bangun waktu zuhur. Nah, haram tidur waktu itu. Nah, jadi dapat dosa satu. Ya. Nah, sedangkan dosa tidur ini bisa terhapus dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Kita istighfar yang kita tidur dalam waktu dalam tidur yang dilarang. Nih. Jadi kalau orang udah masuk waktu tidur yakin nggak bangun, itu tidurnya dilarang, haram. Nah, kalau dia nggak sholat dapat dua dosa, dosa ninggalin sholat, dosa tidur. Tapi kalau dia sempat sholat, sangkanya nggak bangun, nyatanya dia bangun, nah, dapat sholat, nggak dapat dosa ninggalin sholat, tapi dapat dosa tidur. Karena haram tidur pada waktu yang kita yakin nggak bakal bangun zuhur. Nih, nah ini akan diampunkan dosanya dengan istighfar. Makanya istighfar karena melakukan tidur yang diharamkan. Wa in ghalaba ala dhannihi, dan jika lebih banyak persangkaan, artinya ghalib, lebih banyak atas persangkaannya, bangun sebelum keluar waktu, fa kharaja, maka keluar waktu, walam yusalli, padahal dia tidak sholat, padahal dia belum sholat, fala isma alaihi, maka tidak dosa atasnya. Kedua, kalau dia tidur zuhur, dia yakin sebelum zuhur bangun, tidur jam 12, kan zuhur udah masuk, dengan keyakinan insya Allah jam 2:30 saya bangun, keburu sholat. Nyatanya sangkaannya salah, bangunnya asar. Nah, kalau orang tidur menyangka bakal bangun sebelum asar, lalu dia tidur, nyatanya
kejadiannya asar baru bangun, itu nggak dosa. Nah, karena dia ikut persangkaan dia. Jadi al-hukmu ala dhannil mukallaf, hukum ikutin persangkaan mukallaf. Jadi kalau tidur setelah waktu, menyangka bakal bangun sebelum masuk waktu yang lain, nggak dosa. Karena ikutin persangkaannya. Walaupun kejadiannya bangunnya setelah masuk waktu yang lain. Ini dhon namanya. Ya, ikutin dhon. Wa in kharaja, sekalipun waktunya udah keluar, nggak dosa. Jadi kalau orang tidur pada waktu zuhur menyangka bakal bangun sebelum asar, ya dia tidur karena nyangka bakal bangun. Nyatanya udah asar belum bangun, nggak dosa. Karena sangkaan ini menjadi hukum sama dia, tapi tetap wajib qada dia. Wa yajibu iqadhu man nama ba'dal wujub. Yang ketiga, wajib membangunkan orang yang tidur setelah kewajiban. Ini kalau ada anak kita, istri kita, suami kita tidur habis zuhur, lalu hampir asar belum bangun, wajib kita bangun. Jadi kalau orang tidur setelah masuk waktu, wajib dibangunin bagi yang melek. Ya. Wa yusannu al-iqad min man nama qabla al-waqti, dan disunahkan membangunkan orang yang tidur sebelum masuk waktu, in thamma illam yakhsha dararan, kalau dia tidak mengkhawatirkan bahaya. Ada orang tidur habis masuk waktu zuhur, udah hampir asar belum bangun, kita wajib bangunin. Tapi kalau ada orang tidur sebelum zuhur, hampir asar dia belum bangun juga, sunnah bangunin, karena tidurnya sebelum zuhur. Beda kalau tidur pas waktu zuhur dia nggak bangun, wajib dibangunin. Tapi kalau tidur sebelum zuhur hampir asar dia belum bangun, sunnah kita bangunin. Itu juga dengan catatan illam yakhsha dararan, kalau dia tidak khawatir bahaya. Kalau bahayakan yang tidur jangan, karena sunnah. Jadi sunnah ini kita hindarkan kalau bakal datang bahaya. La darar wala dirar. Dalam agama kita enggak ada bahaya dalam satu perbuatan atau enggak ada bahaya orang. Jadi kalau orang tidur sebelum zuhur hampir asar dia belum bangun, kalau kita bangunin bakal bahaya, jangan bangunin. Tapi kalau enggak bakal bahaya, sunnah kita bangunin. Liyanala shalah fil waqti, agar dia mendapatkan sholat pada waktu. Nah, jadi beda, orang tidur setelah waktu wajib kita bangunin kalau hampir waktu, dia ini belum sholat. Nah, kalau orang tidur sebelum waktu zuhur hampir asar dia belum bangun, sunnah bangunin kalau enggak khawatir bahaya. Nah, inilah di dalam masalah tidur dalam sholat. Hadisnya laisa fin naumi tafritun. Jadi tidaklah sebab tidur membuat teledor. Ya. Hanyalah teledor itu kalau tidurnya sampai meninggalkan sholat dalam waktunya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Tambihun kasratun naum wallahu a'lam.